Assalamualaikum teman-teman, eh, khususnya teman-teman mahasiswa. Hari ini saya akan membagikan sebuah tips ya untuk mencari jurnal yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, jurnal ini biasanya digunakan untuk referensi ya ketika kita akan membuat suatu laporan penelitian berupa skripsi, tesis disertasi ataupun jurnal. Nah, apa ini mungkin saya ingin eh, menjelaskan sedikit informasi atau ilmu ya, atau mungkin tips ya yang gampang ya. Bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan referensi yang banyak ya, yang sesuai dengan eh, jurnal kita atau penelitian kita. Oke, ini saya ada contoh sebuah artikel jurnal yang sudah terbit di jurnal Scopus. Nah, artikel ini eh, berkaitan dengan, bisa dilihat ya, dibaca di abstraknya, itu berkaitan dengan ekokritik. Nah, mungkin kalau di Indonesia ekokritik belum terlalu banyak ya, seperti penelitian sastra yang lain. Nah, untuk mencari jurnal, misalnya kalian ingin mencari jurnal, khususnya yang Scopus, itu kan agak susah ya. Kalau jurnal Indonesia yang Sinta, kita masih bisa cari lewat Google Scholar. Kalau Scopus, kita harus cari satu-satu dari Simago. Nah, itu menurut saya agak ribet ya. Belum lagi kita kan harus bisa berbahasa Inggris. Jadi kita dari judul kita bisa memahami. Tapi kalau bahasa Inggris kan agak susah kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita bisa paham. Nah, oke, di sini ada contoh jurnal ekokritik. Nah, misalnya penelitian kita, penelitian ekokritik juga, kemudian kita membutuhkan referensi berkaitan dengan eh, ekokritik eh, yang ada di jurnal-jurnal Scopus. Nah, kalau kita cari di Simago itu emang agak susah ya, maksudnya ribet. Khususnya yang nggak lancar bahasa Inggris. Misalnya saya ya. Nah, saya punya sebuah trik teman-teman ya. Bagaimana sih untuk bisa mendapatkan jurnal yang sesuai dengan penelitian kita, jurnal-jurnal referensi. Nah, kita lihat tadi ya di bagian teoretikal itu kan ada beberapa teori ya tentang ekokritik. Nah, kemudian kita lihat aja langsung ke daftar pustaka. Nah, ini gudangnya di daftar pustaka. Nah, ini kalau ini contoh aja yang sudah saya terjemahkan. Sebenarnya ini pakai bahasa Inggris ya, tapi saya terjemahkan. Nah, kita bisa lihat di judul-judulnya. Ini kan ada nama, pengarang, kemudian ada judulnya. Nah, kalau sesuai, di sini ada penghijauan perlawanan dalam puisi. Nah, ini interpretasi ekokritik. Nah, di sini ada doi ya, nomor doi ini. Kita klik ya, teman-teman ya. Kita klik, kemudian karena itu bisa diklik. Nah, langsung aja masuk ke dalam artikel yang eh, r- disitasi oleh artikel sebelumnya. Nah, kita bisa download di situ. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini cara trik-trik paling mudah ya menurut saya ya. Ini juga ada lagi contoh filsafat alam dalam puisi bla bla bla. Nah, ini ada Gema Online. Ini juga terindeks Scopus. Nah, ini ada doi-nya. Klik saja ya. Kemudian nah sudah keluar. Tinggal teman-teman download gitu ya.
Ini sangat-sangat mudah teman-teman ya. Jadi kita yang bingung cari referensi sampai pusing. Nah, tinggal teman-teman klik aja. Ini juga ada ya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya di sini jurnal-jurnal yang di sini teman-teman ternyata apa nggak sesuai, misalnya ekokritik tapi ada eh, di dalam jurnal tersebut tidak ada yang bisa kita kutip, kita bisa mengambil ya tadi ya contohnya kita bisa eh, yang tadi sudah di-download kita buka. Nah, ini contoh lagi. Nah, di dalamnya pasti ada referensi lagi berkaitan dengan ekokritik. Nah, ini ya. Nah, tuh banyak kan? Nah, kalau misalnya di sini nggak ada nomor doinya, teman-teman silakan aja klik jurnal ini. Ya, ini contoh aja sih ya, teman-teman. Nah, kita copy, kemudian kita cari di Google. Oke, keluar kan jurnalnya. Nah, terus kita lihat di sini ya, yang tadi ini. Berarti ini ada 4 buah, berarti volume 4 edisi 2. Nah, kita cari aja yang tadi. Kita klik aja. Nah, kira-kira mana yang bisa dibuka arsipnya. Ya, kalau nggak ketemu ya kita cari lagi. Misalnya, oh ini kok nggak ada, sulit. Kan ada jurnal yang open access dan yang tidak. Kalau yang open access kita gampang tinggal download. Tapi kalau yang nggak open access, contohnya ini mana ya? Nggak ketemu ya. Nah, itu ya berarti susah karena kita harus bayar. Oh, ini isunya. Nah, ini banyak. Nah, tinggal kita lihat tadi yang sebelumnya di volume berapa gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian ya, teman-teman, tips and trick untuk mencari jurnal Scopus. Ya, teman-teman ya. Bisa mungkin ini bisa diimplementasikan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang kesulitan mencari jurnal, terutama jurnal yang terindeks Scopus. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.